closing 1 kali 10 menit saya cabut. Ya, kita sumpah lagi ya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah akan memberikan kesaksian dengan benar. Saya bersumpah akan memberikan kesaksian dengan benar. Tanpa menambah dan mengurangi fakta yang saya ketahui. Tanpa menambah dan mengurangi fakta yang saya ketahui. Karena melanjutkan gugatan dari nomor 6 ya. Dari penggugat udah megang belum? Ya. Silakan kepada penggugat. Ya, kemarin sampai di poin 6 ya, yang perangkat pemilu Rema UPI melanggar pasal 22 Undang-Undang Pemilu tentang sumpah janji dengan bukti adanya anggota PTPU tidak netral. Pilihannya bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Rema UPI daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, dari gugatan atau sengketa yang kami ajukan terdapat kejanggalan dalam perangkat pemilu tahun 2015, di mana KPU Rema UPI tahun 2015 tidak berlandaskan asas pemilu sehingga KPU Rema UPI tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Bunyi pasalnya seperti apa? Pasal 22 sumpah menjalankan tugas anggota KPU Rema UPI, DPPU Rema UPI, dan MPU Rema UPI mengucapkan sumpah janji. Sumpah janji anggota KPU, DPPU, dan MPU Rema UPI sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Rema UPI, DPPU, MPU dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pedoman pada konstitusi Rema UPI. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu presiden dan wakil presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Rema UPI daripada kepentingan pribadi atau golongan. Apakah saudara Izet tahu siapa saja perangkat pemilu? Gini, yang namanya perangkat pemilu ini kan ada KPU, DPPU, sampai ke bawah-bawahnya itu PTPU dan lain-lain. Nah, kita lihat yang kemarin itu yang mempromosikan nomor 2 itu salah satu anggota PTPU. Nah, di sini kan meskipun yang disumpahnya mereka, tapi ini sudah melanggar demokrasi, benar nggak? Seperti itu. Jadi dengan adanya anggota PTPU yang sudah mempromosikan nomor 2 itu, maka Anda menganggap bahwa perangkat pemilu itu tidak netral ya? Jelas. Perangkat pemilu ya. Jadi keinginannya itu apa itu? Nah, di sini tuntutan dari kami yang pertama, membubarkan KPU karena tidak netral dibuktikan dengan ditemukannya salah satu anggota dari PTPU-nya sendiri yang tertangkap basah mempromosikan pasangan nomor urut 2, serta membentuk KPU Rema UPI yang baru agar kembali lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, melakukan pemilu ulang dikarenakan suara yang telah masuk tidak dilakukan secara sehat. Yang ketiga, merevisi atau mengamandemen pasal 8 Undang-Undang Pemilu tentang alih fungsi tugas yang berbunyi jika KPU Rema tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, maka DPR Rema UPI dan BEM Rema UPI dapat mengambil alih fungsinya dengan mekanisme yang ditentukan kemudian oleh DPR dan BEM Rema UPI. Menanggapi hal tersebut, idealnya KPU itu bersifat independen, netral, dan tidak ada intervensi dari pihak pemerintah yakni BEM Rema dan DPR.
Yang keempat, merevisi atau mengamandemen pasal 19 Undang-Undang Pemilu tentang pembentukan dan pembubaran KPU Rema UPI, DPPU Rema UPI, dan MPU Rema UPI. Idealnya KPU dibentuk oleh lembaga independen yang didelegasikan oleh setiap fakultas. Jadi ada satu anggota PTPU ya, dan dari pihak penggugat itu ingin satu anggota PTPU yang tidak netral dan ingin membubarkan seluruh perangkat pemilu gitu. Kenapa gitu? Semua bubar, kita bentuk lagi tim independen, ulang lagi pemilihan. Ya, kenapa gitu? Karena hanya satu gitu, kenapa ingin membubarkan Satu, iya memang hanya satu, tapi ini kan berdampak. Bener nggak? Saat ini berdampak. Kalau misalnya satu, kalau misalnya tidak berdampak, ya ngapain kita gugat? Tapi ini satu loh. Kayak peribahasa lah. Yang apa namanya? Nilai setik rusak susu belanga, gitu kan? Gitu? Nah kayak gitu. Ini satu. Nah, dilihat kalau misalnya satu muncul, ini baru satu loh yang muncul. Belum, ini yang ketahuan itu baru satu. Belum yang nggak ketahuan kan banyak. Benar nggak? Secara ini kan jaringan loh. Yang mau nggak mau, yang apa namanya, pasti rapi lah. Ini baru satu ditemukannya. Seperti itu. Boleh saya menanggapi, pimpinan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada teman-teman yang telah melanjutkan ya pembahasan gugatannya, yaitu gugatan nomor 6 tentang pelanggaran, kalau di sini katakan adalah pelanggaran sumpah atau janji oleh perangkat pemilu. Yang pertama, saya menanggapi dulu ya secara redaksi sini bahwa perangkat pemilu itu kan ada KPU, DPPU, dan MPU, gitu ya. Sementara teman-teman di sini bahwa perangkat pemilu Rema UPI melanggar pasal 22. Gitu ya. Sementara berarti di sini teman-teman pun melibatkan MPU dan DPPU. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa di sini nggak pas implikasinya kalau misalkan teman-teman katakan perangkat pemilu melanggar pasal 22 dengan dibuktikan adanya anggota PTPU tidak netral. Ya, saya katakan bahwa yang dimaksud di undang-undang itu yang mengatakan sumpah adalah anggota KPU, anggota DPPU, dan anggota MPU Rema UPI. Tidak termasuk di dalamnya anggota PTPU Rema UPI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menanggapi tuntutan juga atau gimana nih, pimpinan? Yang itu yang 6 dulu. 6 aja dulu ya. Oke, sip. Mungkin sebagai awal itu aja dulu. Yang namanya PTPU kan itu namanya perangkat pemilu, bener nggak? Enggak. Kalaupun ini kan gini, kita jelaskan ya. PTPU ini sudah melakukan apa? Sudah melakukan tindakan yang istilahnya tidak demokratis. Mempromosikan nomor 2. Ini anggota Ini anggota ini loh, anggota yang masuk dalam lingkaran regulasi pemilihan umum. Sekarang kalau misalnya mereka licik atau satu orang licik, pasti ada yang lain. Nah sekarang saya mohon kebijaksanaan dari pimpinan. Kita di sini memang kalau misalnya berbicara redaksi, oke, kita bahas redaksinya. Tapi satu, ini sudah melanggar demokrasi, sudah mempromosikan, gitu kan? Sudah berani. Berarti nggak sehat dong pemilu. Berarti nggak sehat, serius. Oke. Ya, cukup. Ya. Pertama, pimpinan, saya merasa keberatan kalau misalkan Anda mengatakan hanya karena ada satu orang yang melanggar itu, Anda mengklaim bahwa semuanya melanggar juga. Saya keberatan sekali untuk kesana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mau melihat contoh ya dalam tingkat nasional, banyak kejadian waktu kemarin-kemarin ya dalam pemilu RI itu ketua-ketua KPU bahkan dan juga anggota-anggota KPU di daerah-daerah yang terbukti mereka tidak netral dan terbukti mereka melanggar. Tapi nggak ujuk-ujuk kemudian KPU RI yang dibubarkan. Tidak. Pertama saya katakan kawan-kawan di pada saat pendaftaran PTPU mereka pun juga menuliskan janji mereka. Saya bisa bacakan ya. Saya berkomitmen secara sadar dan sepenuh hati menjadi panitia teknis pemilihan umum Rema UPI 2015. Saya siap menjalankan job desk dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan maksimal menyukseskannya. Bila saya melanggar komitmen ini, maka saya bersedia menerima peringatan, teguran, dan diberhentikan dalam kepanitiaan. Oke,
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tekankan lagi sekali lagi pimpinan ya, bahwa kita bedakan ya antara yang namanya pelanggaran individual dengan pelanggaran lembaga. Ya, Anda nggak bisa mengatakan kalau ada satu orang yang tidak netral, maka saya pun ikutan tidak netral. Tidak, karena saya bisa jamin setiap rapat saya selalu tekankan kepada anggota PTP dan anggota KPU. Kalian jangan sekali-kali kampanye. Kalian jangan sekali-kali, bahkan untuk foto pun, hindari foto mengacukan satu jari ataupun 2 jari, bagaimanapun bentuknya. Itu pimpinannya. Jadi saya keberatan kalau misalkan dikatakan hanya karena ada satu orang yang seperti itu, maka dianggap semuanya. Terima kasih. Bentar ya, pimpinan. Jadi gini ya, Pakai landasan gitu ngomong. kalaupun misalnya kita melihat dengan nasional dengan banyak daerah, tentu yang digugatnya yang di daerah tersebut, gitu kan? Nah ini kan udah kalau di sini kan beda, benar nggak? Di sini kan udah satu kesatuan. Beda sama negara kan banyak cabang. Bukan banyak cabang, banyak di daerah tertentu, di daerah ini, benar nggak? Ini kan udah satu kesatuan. Nah kenapa masuknya ke keseluruhan? Itu tadi kan ada satu, berarti ini sudah tidak demokratis, pemilu yang sudah tidak demokratis. Benar nggak? Saya bingung itu kesimpulannya dari mana. Itu ya. Kemudian paling mungkin saya hanya ingin berklarifikasi ya, yang Anda katakan tadi bahwa KPU daerah itu tidak satu kesatuan dengan KPU RI. Itu satu kesatuan kawan. Memang satu Ya, kesatuan. itu satu kesatuan. Ya, intinya yang saya tekankan di sini gini, kalau presidium, nggak mungkin lah ketika ada satu orang yang melanggar, kita anggap semuanya melanggar. Nggak bisa kayak gitu. Yang dirugikan siapa? Saya sendiri sebagai orang yang sebagai orang yang netral merasa dirugikan. Masa tiba-tiba hanya karena ada satu orang seperti itu saya diklaim sebagai yang tidak netral? Saya pribadi tidak menerima. Kawan-kawan saya di sini pun yang tidak melanggar tidak menerima kalau kita dikatakan seperti itu. Apalagi ketika hanya satu orang dianggap satu lembaga yang kotor. Karena secara instruksi pun saya sekali-kali tidak pernah menginstruksikan kepada anggota-anggota saya untuk memilih nomor 1 atau nomor 2. Tidak pernah. Ya. Saya pribadi nih sebagai ketua KPU Rano Uping merasa keberatan pimpinan kalau dikatakan secara lembaga KPU tidak netral. Karena saya selama ini selalu menginstruksikan, ya udah karena emang stafnya aja yang bandel seperti itu. Solusinya apa? Sesuai janjinya di sini. Jika saya melanggar komitmen ini, saya bersedia mendapatkan teguran dan bahkan diberhentikan dari kepanitiaan. Itu pimpinannya. Jadi tolong bedakan antara pelanggaran individu dengan pelanggaran lembaga. Benar sih, benar. Konkretnya gini aja. Dari sini kita bentuk tim. Tim apa? Kita bentuk tim. Kita lihat atau kita riset. Ini di dalam KPU atau di DPPU KPU. Kita lihat. Pasti ini ada kecurangan. Pasti ada keberpihakan. Kita bikin tim aja udah. Bikin tim. Nah, nanti mau apapun hasilnya sampaikan seperti itu. Konkretnya kayak gitu. Apa gunanya DPPU sebagai pengawas kalau kita? Apa gunanya mereka? Terima kasih. Bener nggak? Oke, saya masuk pimpinan ya. Jadi kan saya di sini sebagai tergugat ya, karena dikatakan saya melanggar sumpah dan janji. Ya, artinya saya keberatan pimpinan. Kalau misalkan teman-teman katakan bahwa yang melanggar sumpah janji tadi satu orang, saya terima karena yang terbukti. Ya, kalau teman-teman sampai membawa-bawa saya dan kawan-kawan saya yang juga tetap komitmen dengan sumpahnya, kita sangat keberatan. Itu. Ya, jadi kalau misalkan secara tanggapan dari kami, yang pertama, gugatan ini kita rasa sangat, kalau saya rasa ya ini sangat, saya bingung ini arahnya kemana. Pertama karena perangkat pemilu dia katakan ya, sementara Anda pun yang depan perangkat pemilu, yang samping pun perangkat pemilu. Anda berdua kalau di sini dikatakan juga melanggar undang-undang. Itu, ya Anda berdua, ya maksud saya MPU dan DPPU dianggap melanggar hanya karena ada anggota PTPU yang
tidak netral. Saya tanya deh, atau jawab aja dalam hati deh. Anda terima nggak kalau dikatakan seperti itu? Ya, kalau misalkan ada anggota PTPU yang melanggar yang tidak netral, maka Anda yang di depan ini, yang kita muliakan, yang kita katakan di sini sebagai yang paling bijaksana, dianggap tidak netral, saudara. DPPU pun sebagai pengawas dianggap tidak netral. Itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sama mungkin saya ingin berikan masukan aja sebagai pimpinan ya, bukan masukan sih. Saya boleh nanggapin tentang tuntutan nggak? Ya, silakan. Boleh ya? Oke. Enggak, kalau misalkan nggak boleh bilang aja nggak boleh gitu. Yang pertama terkait, saya langsung ke nomor 3 sama nomor 4 aja ya. Nomor 3 sama nomor 4, kawan-kawan, di sini kan kita sidang pemilu ya, sidang tentang sengketa pemilu. Sementara yang dibutuhkan saudara-saudara sekalian ini adalah tentang undang-undang pemilu, ya, dimana undang-undang pemilu ini yang memproduksinya itu adalah DPM, gitu ya, DPM. Maka kalau menurut saya ini salah alamat kalau dibawa ke dalam sidang pemilu. Itu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman katakan tadi ya, perangkat pemilu itu harusnya dibentuk oleh lembaga independen, bukan oleh pemerintah dalam artian DPM dan BEM. Katanya harus dibentuk oleh oleh program dan fakultas. Maka saya katakan bahwa kita melanggar ADART. Teman-teman bisa buka ya, di ADART itu pasal berapa tadi? Di ART ya, lebih tepatnya. Di ART tentang tugas dan wewenang DPM Remaupi, pasal 24 ayat 7, melakukan pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu bersama BEM Remaupi sesuai dengan undang-undang. Maka kalau misalkan kita menuntut ini dijadikan, maka pintu gerbang awalnya adalah datang ke SU, rubah undang yang sekarang namanya Undang-Undang Dasar, rubah ini masuk ke undang-undang seperti itu. Jadi yang pimpinannya, terima kasih. Ada lagi yang disampaikan selain semua yang sudah disampaikan tadi? Sudah. Kita ada, kami akan ambil keputusannya. Kami akan rapat pleno, jadi oleh 3 orang MPU ya, karena anggota MPU-nya lagi nggak ada, jadi kita pending. Kan ada rekamannya juga, nanti akan saya kirim ke MPU yang di Garut gitu, yang di Sakir gitu. Jadi kami akan pending untuk rawat pengambilan keputusan sampai kapan bisa ya, teman-teman hadir. Kalau saya pribadi besok kan ini ya, punten ya, besok kan saya lagi ngurusin PPL, jadi mungkin misalnya sekitar pada zuhur ke atas. Kalau pagi saya nggak bisa. Ya, dari nomor 1 dari Tugas. Di sini hari Kamis pagi jam 10. Gimana? Kalau saya tetap ragu. Mungkin dari MPU misalkan malam ini sudah bisa diproses seperti ya, sampai besok pagi sudah bisa diproses. Ya saya rasa siang atau sore pun hari Rabu besok sudah bisa keluar hasilnya seperti apa. Ya, jadi setelah ini akan saya kirim ke sana, dan pagi insya Allah rawat pleno kan udah bisa gitu. Bagaimana kalau ini? Boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, kalau untuk agenda besok itu apa aja gitu maksudnya? Ya, jadi besok hanya adalah pembacaan keputusan dari kami gitu, yang Pembacaan. berdasarkan rapat pleno. Oh, pembacaan putusan. Jadi maksud saya
eh,